If you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, as to let your spirit say, by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, El Kafara Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Kami sembah Engkau, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang layak kami sembah Tuhan, yang layak kami sembah Tuhan, yang layak ditinggikan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Percaya Tuhan, pribadi yang kami percaya Tuhan. We will praise and lift you, El Shaddai, El Shaddai. Kami menyembah yang hidup Tuhan, Engkau yang hadir yang hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau bersemayam Tuhan, di atas penyembahan kami, ya Tuhan, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you, El Shaddai. Oh, seperti yang berkata, El Shaddai, yang kami percaya Tuhan.
Kami tidak sekedar bernyanyi, tapi kami memuji. Kami berbicara kepadamu. Berkata, panggil dia, El Shaddai, tempat perlindungan kami. Waktu kami takut, kami berlari kepadamu. Waktu kami khawatir, kami lari kepadamu, Tuhan. Yang kami percaya, Allah melindungi kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersama dengan kami, Tuhan. Di saat kondisi kami baik-baik saja, ataupun saat kami dalam masalah, Tuhan. Saat kami panggil nama-Mu, Tuhan, Kau bekerja. Kami berbahasa dengan lembut, sembah Dia. Bantu kami, Tuhan. Waktu kami takut, Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami, Tuhan. Oh, Kau ku sembah.
kasih Tuhan. Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan ajaib dalam hidup kami. Amin. Hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada sesuatu yang berubah di alam rohani, maka di alam jasmani pun ada sesuatu yang sedang Tuhan ubahkan. Kami percaya sesuatu yang ajaib itu terjadi. Lanjutkan anugerah-Mu bagi setiap kami. Lanjutkan Tuhan setiap apa yang Tuhan mau. Biarkan kami mengerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tempat ini dikuduskan menjadi perjumpaan antara kami dengan Tuhan. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang ada. Demi nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Yang kabarnya luar biasa, katakan dengan saya amin. Katakan dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersuka cita boleh kembali melayani untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Serasa seperti balik ke rumah sendiri. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita orang-orang yang haus akan Tuhan, amin. Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan ternyata dampaknya akan banyak mengubahkan hidup kita. Dan ketika seseorang mulai diubahkan, tapi ketika kehilangan visi, maka dia juga akan mengalami keruntuhan di sana. Nah, saya mau sampaikan ini dengan cepat, Bapak Ibu tangkap dengan imanmu. Saudara, Israel 15 September kemarin masuk dalam tahun Pedalet. Pedalet itu bicara tentang mulut yang menuntun, mulut yang mengajar. Dari firman-Nya menuntun setiap umatnya. Lah, kata dalet disimbolkan dengan sebuah pintu yang sedang dibukakan. Maka saudara, peneguhannya berkata bahwa ada banyak pintu yang akan dibukakan dalam hidup kita. Amin. Nah, salah satunya pintu untuk kita kembali kepada kebenaran yang sejati. Katakan amin. Amin. Saudara, orang suka dengan kata berkat. Tapi pertanyaannya, setiap berkat selalu diimbangi juga dengan yang namanya pergumulan dan tekanan. Dengarkan ini, saudara, kita harus dewasa memandang segala sesuatu. Karena Tuhan mau kita melewati pintu yang terbuka itu dan melihat, menyongsong akan kehadiran Tuhan, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Saudara, buka dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang kelima. Perhatikan firman Tuhan ini. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca ayat ini secara bergantian. Ayat yang pertama sampai kita selesaikan di ayat yang kelima. Perhatikan firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun. Perhatikan kata umur itu. Kalimat ini, berumur 16 tahun, dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ayat 2 sama-sama. 2, 3. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Perhatikan, diulang lagi. Berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 4 sama-sama. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yuk sama-sama ngomong dengan saya. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayo sekali lagi. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima, yang terakhir, baca sama-sama, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Katakan amin. Amin. Saudara perhatikan ini. Saudara, kenapa Alkitab perlu mencatat untuk mengulang 2 kali bahwa ketika Uzia diangkat menjadi raja, dia berumur 16 tahun. 16 tahun adalah bicara tentang seorang yang baru bertumbuh ke arah youth, muda. Diulang 2 kali. Sebenarnya kalau saya tangkap, kalau ada sesuatu diulang 2 kali, saudara, ada sebuah hukum gini. Mengenal atau kita mau menafsirkan, ada sesuatu yang kita mau lihat di sana. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan, sebenarnya ada sebuah pengertian yang saya tangkap seperti ini. Raja ini, Uzia ini, ketika dia diangkat jadi raja, sebenarnya kualifikasinya untuk jadi raja belum siap. Masih sangat muda, belum berpengalaman. Bahkan saya bisa sebut dia diangkat raja karena bapaknya, Raja Amasya, sudah meninggal duluan. Saudara, saya waktu merenungkan ini, berarti saya bisa melihat hal yang sederhana. Dia dekat dengan yang namanya kegagalan. Dia juga bisa dekat dengan yang namanya kehancuran. Karena raja ini masih sangat muda, kurang berpengalaman, bahkan tidak berpengalaman. Tapi lihat, di ayat yang kelima, Alkitab mencatat dengan jelas, Tuhan membuat usahanya berhasil. Amin. Amin. Bapak Ibu mau berhasil? Amin. Tadi kita waktu deklarasi Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berdiri, tidak duduk, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mengikuti nasihat orang fasik di jalan orang berdosa, dan tidak dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka apa yang dia seperti pohon tanam di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua suka dengan yang namanya berhasil. Dan kalau saudara sadari, keberhasilan yang dicapai oleh Uzia sebenarnya adalah keberhasilan yang tidak pernah didapat karena kebisaan atau kemampuannya secara manusia. Tapi sebenarnya ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada Raja Uzia. Saya akan buktikan di ayat yang ke-15, tolong dibuka. Di ayat yang ke-15, Bapak Ibu nanti baca keseluruhannya. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, Bapak. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu baca, alat inilah yang nanti suatu kali dipakai untuk menghancurkan tembok di Yerusalem. Jadi orang ini mendapatkan pengetahuan daripada Tuhan. Kalau kita nyebutnya hari ini kayak katapult, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah main game Age of Empire dulu yang jadul, itu yang dilempar-lemparin kayak gitu, batu diisi. Itulah yang nanti akhirnya justru pada suatu kali alat itu yang dipakai untuk hancurin tembok Yerusalem. Dan saudara perhatikan, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Perhatikan ini, baca sama-sama. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kalau saudara perhatikan, berarti sebenarnya apa yang terjadi kepada Raja Uzia karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan sebenarnya saya menemukan ada 2 hal yang dia kerjakan kenapa dia bisa berhasil. Dan semua itu sebenarnya karena campur tangan Tuhan. Yang pertama dikatakan demikian, Raja Uzia, ia takut akan Allah. Ngomong dengan saya, takut akan Allah. Takut akan Allah.
Saudara, hari ini saya mau jujur, di akhir zaman ini ada banyak orang suka pelayanan, ada banyak orang suka melakukan hal yang agamawi. Tapi sejujurnya ada banyak hari ini umat Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan saya berani berkata sebagai hamba Tuhan, tidak banyak hamba Tuhan yang berani untuk berkata, aku mau hidup takut akan Tuhan. Semua pelayanan bisa dimanipulasi. Apalagi dengan kondisi hari ini, adanya live streaming, adanya ibadah online, semua bisa dimanipulasi. Tapi sesungguhnya keputusan untuk hidup takut akan Allah adalah keputusan yang sebenarnya membuka semua pintu anugerah dan mendatangkan berkat dalam hidup orang. Tapi banyak orang akhirnya, kenapa Bapak Ibu, mereka memilih untuk tidak takut akan Allah? Karena ada banyak orang berpikir bahwa semua bisa dikamuflase, bisa ditutup-tutupi. Tapi hari ini kita semua yang ada di tempat ini, mari ambil keputusan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Jim Baker. Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada masanya, sebelum ada siaran televisi secara global, dia sudah memulai pelayanan tele-evangelism. Disebarkan di banyak negara. Dia dipakai Tuhan, tayangannya itu sampai ditonton jutaan orang pada masa itu. Sehingga ada orang-orang mulai berdatangan memberi donatur, donasinya untuk keuangan, sehingga Jim Baker ini diberkati luar biasa. Sampai pada satu titik, saudara, Jim Baker jatuh dalam dosa moral. Jatuh kepada dosa moral dalam dosa keuangan. Suatu kali ada hamba Tuhan yang mengunjunginya dan bertanya kepadanya, Jim, kenapa kamu melakukan yang seperti ini? Apa kau gak cinta Tuhan? Dia menjawab seperti ini, saya itu cinta Tuhan, tapi maaf, saya gak takut Tuhan. Dia bisa melakukan pelayanan semuanya, tapi ada satu titik, hatinya sudah kebal dengan yang namanya kebenaran. Maka ketika debaran hati ini mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan, hatinya sudah kebal, gak apa-apa. Jim Baker sudah dipulihkan, kembali melayani Tuhan. Dia yang menulis tentang teologi kemakmuran, bahaya dari teologi kemakmuran. Saudara, waktu saya mendengar itu, hari ini juga hati saya terus diingatkan Tuhan seperti ini. Orang lain mungkin gak tahu who am I, siapa kita, siapa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita semua hari ini, apa ketika kita di hadapannya terbuka dan kita menjadi orang-orang yang tetap memilih hidup takut akan Tuhan. Keputusan untuk hidup takut akan Tuhan membuka pintu anugerah, sehingga raja yang harusnya gak masuk hitungan diberkati Tuhan dan diangkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, hari-hari ini ada satu generasi yang sedang dihancurkan, generasi anak-anak kita. Saudara, sekarang bicara tentang LGBT, semua media, semua diarahkan untuk sepertinya tidak apa-apa. Lalu dibungkus dengan seperti ini. Ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Betapa mengerikannya, Bapak. Beberapa bulan yang lalu saya sempat dengan anak-anak youth, kita ikut dalam sebuah camp, dan kita waktu itu berkenalan dengan orang-orang di Crossline, Bapak. Crossline itu orang-orang jalanan. Mereka orang-orang jalanan,
tapi mereka orang yang mengabdikan hidupnya buat Tuhan. Saya tanya, kenapa kalian mau melayani orang seperti ini? Mereka yang rambutnya gimbal, mereka naik motor yang motornya dipretelin, biasanya kayak gitu. Biasanya rata-rata mereka punya komunitas-komunitas tertentu. Mereka ngomong seperti ini. Sejujurnya hari ini kami melihat gereja hanya mau dengan orang-orang yang dalam tanda kutip baik saja, tapi gereja sekarang kehilangan untuk menyampaikan hidup yang takut akan Tuhan, kebenaran yang nyata, teladan yang nyata. Kenapa? Maafkan Bapak, saya di Surabaya melihat berapa banyak hamba Tuhan jatuh. Dulu dipakai Tuhan, sekarang hari ini gerejanya tutup. Wes akeh banyak. Waktu Tuhan ingatkan ini, nah dengar, seringkali banyak orang hari ini mati-matian untuk mengejar supaya berhasil, tapi tanpa sadar mereka kehilangan sesuatu yang di dalam untuk hidup takut akan Tuhan. Pada waktu mereka hidup takut akan Tuhan, semua penyediaannya otomatis juga berkat bahkan yang tidak pernah diduga Tuhan pasti sediakan buat hidupnya. Sekalipun ada tekanan, pergumulan, masalah, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Katakan amin. Pasti Tuhan akan angkat hidupnya. Nah saudara, hari-hari ini kita ini perlu kembali menyuarakan hidup takut akan Tuhan. Saya membuka di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sebenarnya apakah ini fokus kita, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Bukan. Ganjaran. Ganjaran itu bicara reward. Itu bicara tentang bonus yang Tuhan beri buat kita. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita memilih kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk hidup rendah hati, takut akan Tuhan, saudara gak usah ngejar yang namanya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Karena itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tapi hari ini dunia balik itu, kejarlah kekayaan, kejarlah kehormatan, kejarlah kehidupan, tapi lupa untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Betul. Saudara, di mimbar ini kalau tidak disertai hidup takut akan Tuhan, mimbar ini bisa jadi tempat untuk kita malah berdosa di hadapan Tuhan. Saya ngomong apa nih? Saudara, saya kasih kesaksian dari hidup saya. Berapa waktu yang lalu Tuhan begitu luar biasa memberkati pelayanan kami di Surabaya. Jemaat bertambah-tambah, lantai 2, lantai 1 penuh. Tapi pada satu masa Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya itu meninggalkan dan memutuskan gak bersama lagi dan membawa orang-orang kunci dalam pelayanan. Kalau Bapak tanya perasaannya gimana Pak? Sakit hati. Sini, Pastor Dika. Saudara pernah ingat Yesus? Tiba-tiba ada muridnya yang mencium dia, dan setelah itu jual dia. Siapa dia? Saya ngalami itu. Ini orang istilahnya hamba Tuhan bersama hampir 3 tahun, 4 tahun. Istilahnya gini Bapak, sama-sama kenal,
Tiba-tiba pada satu titik terjadi sebuah kejadian salah. Duduk. Saudara, rasanya sebagai gembala itu pengennya balas, pengennya khotbahin itu pada masa itu. Hati itu kan bakar-bakar. Tuhan ajari saya doa, saya nangis, ambil puasa Ester, saya ambil waktu untuk Tuhan, ya aku harus gimana. Tuhan hanya berkata ini, cukuplah kasih karunia bagimu. Diam, jangan bela diri, dan jangan pernah khotbahi di mimbar gereja. Diam selama masa itu. Saya diblok, statusnya dia koar-koar di sana. Saya kan tidak bisa lihat, jemaat semua lihat. Diam, takut akan Tuhan. Masa-masa itu Bapak, itu nangis, betul nangis. Tanggal 1 Oktober kemarin, itu ulang tahun gereja yang kelima. Saya ngomong, Tuhan, ini gereja-gerejamu, mau jadi apa, Tuhan yang punya destiny buat gereja ini. Tapi biarkan kembalikan hatiku untuk kembali, untuk melihat bahwa hanya di dalam-Mu Tuhan, aku lihat semua yang dahsyat itu terjadi. Ulang tahun kelima Bapak Ibu, sebelum-sebelumnya Tuhan mulai membuka pelayanan untuk anak-anak muda terbuka. Semua mulai terbuka. Dan di tanggal 1 Oktober kemarin, saya nggak tahu bagaimana dan dari mana, ketika ibadah, para pengajar cerita, ini orang dari mana Pak? Itu lantai 2, lantai 1, semua full sampai tidak ada tempat duduk lagi. Sampai semua itu pada di tangga-tangga. Saya ngomong, Tuhan, ini siapa? Ini siapa? Dan disampaikan lagi, selama masa proses gak enak buat hatimu. Tapi bukankah firman berkata, ketika Yesus ditinggikan, biarkan aku yang menarik banyak jiwa untuk datang kepadanya. Saudara, di masa itulah saya lihat dan Tuhan ajari saya belajar untuk tidak membalas ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita dan memilih untuk hidup. Aku tetap takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu juga di tempat ini, mari belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dalam soal keuangan, dalam soal pekerjaan, saya tahu di luar sana ada banyak hal yang bisa ngiming-ngiming kita untuk dapat keuntungan yang besar. Ada satu jemaat di Papua, dia jemaat secara online Bapak Ibu, dia cerita, Pak, hanya gara-gara keuntungan besar, dia taruh uangnya sekian M Bapak Ibu. Setelah taruh sekian M, ternyata orang itu kabur bawa uangnya. Padahal sama-sama di instansi pemerintahan. Saudara dengarkan ini, lari dari Papua pindah ke daerah mana di Sulawesi dan gak bisa ditemukan. Dia merasa, Tuhan kenapa? Saya sampaikan kepada ibu ini apa? Bu, dengar ini, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu baik buat hidup, supaya kau belajar untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya ngomong kayak gitu, ibunya sempat ngomong gini, kok Bapak sepertinya tidak menolong saya, tidak mendoakan saya. Pengennya kan kalau waktu itu dinubuatin yang baik. Enggak Bapak Ibu, saya belajar, kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau engkau berproses di sana dan lihat bahwa Tuhan tetap bisa lakukan yang dahsyat. Nikmati masa ini. Tapi Pak, ini bagaimana?
wis jangan pernah tanya sama Tuhan bagaimana. Apa yang Anda lakukan untuk hidup takut akan Tuhan, itu akan membuat engkau melihat mujizat Tuhan. Betul. Ketika dijalani sesuatu yang tidak dia pernah duga, Tuhan mulai membuka jalan dalam hidup. Saudara, inilah Tuhan. Kita nggak fokus pada kekayaan, kehormatan, dan kehidupannya, tapi fokuslah untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Semua pelayan Tuhan, pemusik, ini ada, saya nyebut saya adik rohani saya dulu sama-sama ada di multimedia. Hari ini ternyata sama kayak kokonya di Pontianak, sekarang bisa main keyboard. Dulu tahu saya dia WL, ini di multimedia. Hari tak lihat yang berubah dari kamu apa, Pak? Tambah gendut, Pak. Dulu kurus, gak banyak ngomong, Bapak Ibu. Bener, gak banyak ngomong. Pak, ini ada tugas, Pak. Ayo, Pak. Dia yang ngerjain multimedia. Kadang kalau salah kan dulu multimedia paling sering disalahkan, dilihat semua gitu. Emang salahnya kita, gitu, Pak. Hari ini ada di sini saya lihat, ternyata Tuhan tambahkan bisa main keyboard. Saya juga nggak tahu sejak kapan dia bisa main keyboard. Tapi yang jelas seperti ini, Pak. Semakin kamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan membuat banyak hal yang tidak pernah kau duga Tuhan sediakan dalam hidup. Betul. Ini ada Daud, betul Daud ya? Ya. Dulu segini waktu di remaja, sekarang semodot segini. Saudara, mari hidup takut akan Tuhan. Berita yang kayak gini sekarang jarang, Bapak Ibu. Tapi berita yang bicara berkat lebih banyak. Bicara seolah-olah sepertinya, sudah apa-apa Tuhan. Iya, saya tahu Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, saya dalam beberapa waktu diketemukan dengan orang-orang yang notabene hidupnya itu semua itu tatoan, Bapak Ibu. Tubuhnya itu tatoan semua, semua tindik, semua ada di tindik semua. Sangar, Bapak Ibu. Tapi dengan Bapak Ibu, dia melayani Tuhan ke tempat-tempat di mana gereja nggak mau dia layani, ke tempat pelacuran, tempat preman, dia layani orang, pemuritan di sana. Ceritakan, berani hidup takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan menyangka ini Pak Pendetanya kenapa rambutnya disembel gini. Ini salah kedaden orang Jawa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, rambut saya banyak ubannya. Nah, saya baru pertama kali itu cari yang namanya ini, Bapak Ibu, apa? Semir rambut. Di Alfamidi itu ada. Nah, Bapak Ibu pernah ngalami gini? Semir rambut warnanya apa? Diisinya apa gitu. Nah, saya nggak pernah. Saya asal ambil. Ada coklat. Ada coklat-coklat yang orang tua gitu. Sebenarnya nggak gini. Kita ambil aja. Saya bilang istri saya, ambil itu, Pi. Oke, ambil, bayar. Istri saya ke salon, potong rambut. Saya ngomong, kalau bawa semirnya sendiri, disemir berapa? Karena nggak pernah nyemir. Gitu. Lalu sama tukang salonnya dicek. Oh, ini warna coklat, Pak. Bagus, Pak. Wes, Pak, cocok lah. Gitu. Ya udah, disemir lah. Saya semir, selesai. Habis itu selesai, dicuci, lalu di hair dryer. Itu yang nyemir. Lah, kok rambut jago? Saya melihat di wajah saya. Saya ngomong gini, saya mau ada pelayanan habis ini. Ini sampai dibilang, ini Pak Pendeta yang bukan. Saya tuh pengen tak semir itu, apa, coklat itu, Bapak. Lalu saya ngomong, ini kalau langsung disemir gimana? Jangan, Pak, rusak, hancur. Saya ngomong, Tuhan ampuni saya, bukan karena mau saya. Jadi tolong jangan berpikir, Pak Pendetanya gaya nih. Sekarang enggak, Bapak Ibu. Dan seketika gini, seringkali saya diledeki sama jemaat youth kayak gini. Bapak ini kayak orang yang nge-gym gitu. Yang habis nge-gym, setelah itu tangannya melengkung. Bukan itu, Bapak Ibu. Yang jelas saya pria sejati. Yes. Saudara, hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Coba suami-suami ngomong sama istrinya, harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang istri ngomong sama suaminya, Pak, takut akan Tuhan. Katakan amin.
Saudara, hidup kita pasti akan berubah. Nah, satu ayat lagi Bapak Ibu tentang takut akan Tuhan. Perhatikan ini. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27 dikatakan demikian. Amsal 10:27. Takut akan Tuhan memperpanjang. Nah, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, ini saudara mikir sendiri dari sini. Jadi Bapak Ibu mau umur panjang? Hiduplah takut akan Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak itu nggak takut akan Tuhan, kok umurnya panjang? Salah. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab menjanjikan bahwa dia akan lihat anak-anaknya keturunan sampai keturunan 3 ke 4. Katakan amin. Jadi percayalah kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita panjang umur. Amin. Kalau panjang umur berarti Tuhan juga menyertai, memberkati hidup kita. Amin. Saya tanya, siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau pendek umur? Setiap kita pengen tuh, mau kita diluputkan dari kemarin COVID bagaimana? Ada satu jemaat saya Bapak Ibu sudah cuci darah dua-duanya. Jadi gagal ginjal 2, diabetes, sudah diamputasi satu kakinya, matanya sudah buta, sudah nggak bisa lihat. Orang ngomong ini bahaya, ini kasihan. Tapi dengar Bapak Ibu, dia hidup takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia harus 2 kali dalam seminggu itu cuci darah di rumah sakit. Mulai dari zaman COVID yang berbahaya, apa tuh yang virusnya gak karuan, nggak tahu yang divaksin yang dimaksud apa. Dia itu cuci darah. Dia hanya berpikir di Tuhan tahu hidupku. Kalau Tuhan mau aku panjang umur, Tuhan aku akan lihat. Dia ngajar sekolah minggu. Sudah tahu? Kemarin ulang tahun gereja, dia hadir naik kursi roda, tetap dengan sukacita. Ketika saya tanya, masih hidup ya saya? Hidup terus. Itu aja Bapak. Saya lihat apa sih gini Bapak Ibu? Banyak orang mencoba dengan, waduh, pakai semuanya. Bapak Ibu dengar. Tuhan tuh tahu bagaimana untuk kita terima yang namanya panjang umur. Maka saya berdoa Bapak Ibu, panjang umur di sini adalah kita tuh selesai sampai destiny kita. Amin. Jadi hari ini ayo, mari ambil keputusan tetap hidup takut akan Tuhan. Bagaimana waktu-waktu doa kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana keluarga kita, Bapak Ibu yang tahu. Sudahlah, sekarang jangan pakai topeng-topengan. Gereja ini malah justru kadang ngajarin hidup dalam kekudusan, hidup kudus ya. Saya ngomong-ngomong malah nyeleweng. Bapak Ibu, yang kayak gini nih sekarang banyak. Bukan menghakimi, tapi kalau gereja sudah mulai disusupi hal-hal yang kayak gini, bagaimana dengan jemaat yang notabene mereka percaya? Lalu gereja mulai ngomong gini, kita akan semakin besar, tambah jemaatnya banyak, kita akan punya mega church. Pertanyaannya, namanya mega church ngapain? Nek dombanya banyak mau jadi apa? Peternakan. Tinggal kita perahi susunya tiap bulan, tiap waktu. Kita ngomong sama jemaat, belajar hidup, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tapi maaf, berapa banyak model kami hamba Tuhan, justru kami nggak bisa ngajar hidup dalam kesederhanaan. Ini loh Bapak Ibu, kehilangan takut akan Tuhan. Maka saya menyuarakan ini, mau diomong jadul pesannya Pak, gak bisa ngomong kan? Itu yang harus tetap disampaikan. Saya ngomong ke anak-anak muda, kau pacaran, hari ini semua bisa terbuka, tapi tetap takut akan Tuhan. Saudara nggak tahu kalau di sini, kalau saudara datang ke Surabaya, itu ada meme-meme sama koko-koko kadang gandengan, udah rangkulan, serasa dunia milik berdua. Habis itu
Orang jadi saja. Maksudnya nggak jadi nikah juga sama orang itu. Dan kemungkinan yang sudah tidak jaga kekudusan mulai dari buyar pasti juga. Atau kedua, terjadi sesuatu kejadian sampai harus nikah. Berapa banyak yang seperti itu Bapak. Maka saya sampaikan ini tujuannya satu. Kita harus kembali kepada kesederhanaan Injil. Hidup takut akan Tuhan. Terima anugerah Tuhan, hidup semakin takut akan Tuhan. Katakan amin. Hidup kita pasti berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan benar? Cari Tuhan. Ngomong kasar, cari Tuhan. Dan berita ini sudah kita dengar dari dulu. Cari aku maka kamu hidup. Betul atau enggak? Tapi pertanyaannya sekarang, apa kita masih mengejar Tuhan? Tuhan singkapkan seperti ini. Bisa jadi kita tetap ada di gereja. Bisa jadi kita tetap pelayanan. Bisa jadi kita tetap mungkin ada di kamar doa. Tapi yang hilang adalah hasrat untuk mengagumi Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Itu hilang Bapak Ibu. Saudara bisa cek apa yang saya omongkan. Sekarang Bapak Ibu lihat berapa banyak gereja-gereja, terutama gereja yang seperti kita yang karismatik. Setiap live streaming selalu pas bagian penyembahan di bahasa rohnya atau penyembahnya dipotong. Bapak Ibu pernah lihat live streaming enggak? Jarang Pak, ya puji Tuhan berarti. Sekarang Bapak Ibu, dulu zaman-zaman kegerakan karismatik, orang karismatik ngomong sama yang bukan karismatik, yang Injil Protestan, kenapa di tempatmu, puji Tuhan kok gak ada gairah, bahkan kadang saking ekstrimnya, kok gak ada Roh Kudusnya. Orang karismatik waktu itu, wah kita ngalami terus zaman-zaman Pentakosta bagaimana, kerja buat Tuhan selalu manise, biar sonder gaji yang penting, terus ngalami Roh Kudus. Tapi hari ini, sudah lihat, semua pelayanan agamawi dikerjakan, tapi hati yang mengingini Tuhan hilang. Daud di Mazmur 132, ketika dia ada di padang liar, dia mengingini akan tabut Tuhan itu. Tapi ketika setelah dia jadi raja, maka yang dipindahkan adalah tabut Tuhan. Saya sampaikan ini untuk apa Bapak? Gini Bapak, kalau kita kehilangan kekaguman, ketulusan kita nyembah Tuhan, worship, sebenarnya kita hari ini hanya sedang kumpul sama-sama, hanya dalam formatnya orang Kristen, bareng-bareng kumpul kayak ibadah. Dulu saya masih ingat ketika orang nyembah, masih ingat kadang sujudnya itu kebalik, ngadep ke kursi itu. Gak usah gimana itu nyembah. Lagunya hanya itu haleluya 12 kali, diulang sampai 24 kali, diulang terus haleluya. Orang gak usah ngomong, saudara, mari kita angkat tangan. Orang itu, maaf Bapak Ibu, hati mulai nangis untuk hadirat Tuhan, nangis buat jiwa-jiwa, nangis. Bukan karena, maaf, bukan karena cengeng, bukan, tapi ada sebuah hasrat berkata, Tuhan, aku mau Engkau lebih hari ini. Tapi hari ini, maaf, hati yang kayak gitu ada sudah hilang. Maka saya ketika semalam nyiapin, saya ngomong Tuhan, saya tahu ini pesan yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi berapa banyak kita kehilangan hati yang nyembah Tuhan itu. Betul. Apalagi dengan adanya apa nih, teknologi. Mari kembali punya hati yang mengingini Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, ada tulisan dari seorang sejarawan bernama Yosefus.
Yosefus itu muridnya, kalau nggak salah muridnya Yohanes. Dia nulis tahun 70 tembok Yerusalem itu runtuh oleh Jenderal Titus dan tentaranya. Saudara, kenapa bisa? Padahal sebelum-sebelumnya tembok Yerusalem itu nggak bisa ditembus. Ternyata diceritakan bahwa Jenderal Titus itu ngomong sama anak buahnya, buat senjata yang diisi dengan tentara, tempelin ke tembok dekat Yerusalem itu. Lalu Bapak Ibu, mereka naik, coba robos pelan-pelan, tapi tetap kalah. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka buat terowongan Bapak Ibu, dari tembok untuk keluar, pas tepat di bawah senjata-senjata itu yang ditempelin, lalu dibakar. Awalnya bisa ngancurin, kekalahan buat orang Romawi itu banyak, tapi tanpa sadar Bapak Ibu, karena mereka membuat terowongan ke bawah, akhirnya membuat pondasi daripada tembok ini mulai goyah dan akhirnya runtuh. Ada celah, orang Romawi bisa masuk dan akhirnya menghancurkan semua, membakar kota itu. Nah, ketika saya baca itu, pandangan saya sederhana. Musuh kalau tidak bisa menghancurkan kita dari luar, dia akan rongrong yang di dalam kita. Pondasi dalam hidup kita apa? Hasrat untuk mencari Tuhan. Dibuat kita ini jadi tidak ada lagi gairah. Pertanyaan saya seperti ini, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu hari ini nyanyi nyembah Tuhan, Bapak bisa rasakan Tuhan hadir? Amin. Terus bangun itu dalam hidup Bapak Ibu. Percayalah seperti ini. Ketika penyembahan, kekaguman akan Tuhan itu sampai pada mengisi cawan itu, Bapak Ibu percaya, di mana nama Yesus ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Pasti. Dan saya percaya inilah yang harusnya kita kembali di sana. Kekaguman untuk mencari Tuhan. Kerinduan berpuasa, kerinduan untuk bahkan untuk kita ngambil waktu di tengah kesibukan pelayanan itu, mungkin sehari ini sudah mulai hilang Bapak. Untuk kita berdiam dengan Tuhan, hari-hari ini itu sudah banyak. Kenapa? Karena orang sekarang rindu untuk mencari yang namanya ketenaran. Saya berkata, usia menjadi berhasil karena dia takut akan Tuhan dan dia mencari Tuhan. Maka dia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dan sehari hidup kita kuat karena kita menyadari karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak mau cari Tuhan? Dulu kan sering ditanya, siapa yang suka bangun pagi berdoa? Sampai detik ini masih bangun pagi berdoa. Saya bangun pagi Pak, tapi saya ya sama Tuhan, tahu ya Tuhan, ya selesai. Karena saya dibesarkan dalam sebuah pelayanan yang dari dulu ketika bangun pagi pokoknya doa, bahasa roh, nyembah Tuhan, gitu kok. Ya udah, bangun itu, bangun untuk tetap cari Tuhan dalam hidup kita. Saya tutup dengan kesaksian ini Bapak. Ada satu ibu, dia kenal saya lewat siaran live
Dia dari orang Bandung. Setahu saya orang Bandung, tapi tinggal di Jepang. Nah, beberapa waktu dia ngabari saya, Pastor, mami saya di Amerika ini sakit, sudah umur 90 tahun dan harus pasang ring karena ada banyak sumbatan di jantungnya. Saya tanya, umurnya piro? 90 tahun. Mungkin secara manusia kita ngomong, kalau Tuhan mau panggil sudahlah, sebanyak bonusnya. Tolong doakan. Karena dia anak terakhir, misalnya anak yang disayang, dia disuruh ke Amerika. Jadi dia berangkat, tolong doakan. Ketika saya berdoa, Tuhan ngasih rema Yeremia 33. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan. Aku akan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat itu muncul waktu saya berdoa. Lalu saya sampaikan, Tuhan mau mamimu lihat kuasa Tuhan. Orang yang cari Tuhan tetap ada mujizat Tuhan dan tetap ada hal yang baik. Ya amin. Dia datang ke Amerika, nungguin dalam 3-4 hari. Di sana siaran live, saya ajak berdoa. Bahkan saya juga kenal maminya. Sama ibu ini pun juga nggak terlalu kenal Bapak Ibu. Nyembah Tuhan, berdoa ya sepakat. Deklarasikan firman, cari Tuhan. Di tengah capekmu, di tengah kekhawatiran, dia cerita, ditunjukin fotonya. Karena sudah tua Bapak Ibu, mau cari pembuluh darah susah. Untuk mau dikasih apa susah lah katanya. Lalu ketika apanya berhasil, tiba-tiba masih ada udara di paru-paru, harus dikeluarin. Jadi tubuhnya itu sudah banyak bolong gitu di lubang. Secara manusia itu kurang baik lah Bapak Ibu. Tapi setiap saya berdoa, Tuhan menyembuhkan. Percaya, cari untuk masuk ke operasi, apa tuh dimasukin ke ruangan penuh gitu. Bapak Ibu, dilihat semuanya, dilakukan tindakan. Puji Tuhannya, apa yang difirmankan Tuhan di Yeremia ketika terjadi, aku menyembuhkan dia. Sembuh total. Dia nulis kesaksiannya, dia berkata ini, aku datang dengan kecemasan, bisa jadi di hari terakhir aku dengan mami saya. Tapi hari ini aku kembali ke Jepang. Aku lihat mujizat Tuhan. Orang yang cari Tuhan dibela hidupnya. Waktu saya lihat itu Bapak Ibu, saya sampaikan, apakah ada tanda-tandanya saya lihat? Enggak. Saya terima firman, aku akan mendatangkan kesembuhan. Saya sampaikan, cari Tuhan. Ini waktunya kau cari Tuhan. Dan lihat mujizat itu nyata, bukan dari tangan orang lain, tapi supaya kau melihat Tuhan masih bekerja sampai detik ini. Sama dalam hidup kita, Tuhan sanggup membuat hidup kita berhasil. Dua hal ini Bapak, takut akan Tuhan dan hidup mencari Tuhan. Buka Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Haleluya. Ayo baca sama-sama. Amos 5 ayat yang ke-4. Haleluya. Amos 5 ayat yang ke-4. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu hidup. Kata carilah aku ini bukan berarti Tuhan itu bersembunyi, Tuhan minta enggak. Tapi kata carilah aku, Rick Warren menuliskan begini, Tuhan itu senang kalau ada orang-orang yang mengingininya. Kayak bapak yang kadang bersembunyi waktu anaknya nyari-nyari. Dia suara, aku di sini, anaknya nyari-nyari di mana. Tujuannya bukan supaya anaknya nangis gak ketemu bapaknya, enggak. Tapi supaya ketika anaknya mencari dan bapak memeluk dia, itu menunjukkan sebuah kecintaan bapak sebenarnya kepada umatnya. Nah,
Cari aku, maka kamu hidup. Saudara, ayat ini tuh merema dalam hidup saya. Cari Tuhan, kejar Tuhan dalam hidup, maka apa yang ada padamu hidup. Dan dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, Zakaria adalah penasihat rohaninya. Selama Zakaria masih hidup, usia dengan setia beribadat. Nah, kata beribadat ini pakai kata abodah, bicara tentang kerinduan hasratnya untuk mencari Tuhan, kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya. Tapi pertanyaannya, apakah Uzia tahu bahwa suatu kali dia akan diberkati sebenarnya? Enggak, dia nggak tahu. Tapi selama dia mencari Tuhan, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dan saya rindu Bapak Ibu semua yang hari ini ada di tempat ini, kita mengalami janji Tuhan, penggenapannya nyata dalam hidup kita saat kita takut akan Tuhan dan mencari Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari sama-sama pakai berdiri, kita berdoa. Haleluya. Kita puji Dia.